selamat sore semua teman-teman Halodoc. Kembali lagi di Halodoc Talks Live bersama RS Immanuel Bandung sore hari ini. Dan kita akan membahas tentang mengenal gejala stroke sejak dini. Nah, sambil menunggu teman-teman kita kumpul semua sore hari ini, nanti kita akan menjawab pertanyaan seputar stroke. Dan juga mungkin buat teman-teman yang punya concern atau misalnya pertanyaan buat dokter, nanti akan langsung dijawab sama dokter yang akan bergabung sama kita ngobrol-ngobrol sore hari ini. Dan buat teman-teman yang baru gabung, aku kasih tahu nih kalau hari ini Halodoc Talks Live kita akan live bareng dengan RS Immanuel Bandung, dan kita akan ditemani oleh Dr. Novelin Sagita, spesialis neurologi dari RS Immanuel Bandung. Jadi yang punya pertanyaan seputar stroke atau mungkin kolesterol, jantung gitu ya, mungkin bisa nanti taruh pertanyaannya di kolom komentar, akan kita jawab selama live kita kurang lebih selama 45 menit ini. Ya, kita masih menunggu Rumah Sakit Immanuel Bandung untuk gabung bareng sama kita sore hari ini. Jadi kita bisa ngobrol tentang mengenal gejala stroke. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang punya pertanyaan seputar stroke nih, nggak terpaut usia ya. Jadi usia apa aja, usia berapa aja, boleh taruh pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan kita jawab bareng sama Dr. Novelin. Nah, kita masih menunggu Dr. Novelin gabung sama kita. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang belum belum tahu mau nanya apa, mungkin sekarang bisa dipikirin nih, mulai bisa dipikirin pertanyaannya apa. Jadi nanti kalau misalnya penasaran soal stroke, soal kolesterol, soal jantung, dari usia mana aja, usia berapa aja, boleh ditanyain pertanyaannya, nanti akan kita jawab. Karena kan sekarang tuh banyak banget ya yang namanya penyakit stroke itu ternyata nggak menyerang anak di usia muda aja, nggak cuma maksudnya nggak cuma orang tua aja, tapi anak muda yang usia milenial juga ternyata bisa nih kena stroke gitu. Nah, supaya nanti lebih jelas, kita tanya sama Dr. Novelin, gimana sih kok bisa sih gitu ya anak-anak muda tuh bisa terancam stroke, punya resiko terkena stroke, apakah dari gaya hidupnya, apakah dari pola makannya. Tuh, nanti kita akan ngobrolin bareng. Jadi buat teman-teman di rumah mungkin yang punya pertanyaan seputar stroke, buat diri sendiri, buat sahabatnya, buat orang tuanya, boleh taruh pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan kita jawab. Kita masih menunggu Dr. Novelin dari Rumah Sakit Immanuel untuk gabung sama kita sore hari ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, belum tahu nih mau bahas apa sih hari ini di Halodoc Talks Live. Hari ini kita akan membahas tentang mengenal gejala stroke sejak dini. Oke, kita masih menunggu koneksi nih ternyata. Nah, buat teman-teman juga mungkin informasi aja buat teman-teman yang punya gejala sakit gitu ya, tentang mungkin tiba-tiba kesemutan atau misalnya darah tinggi gitu. Jangan ragu nih untuk bertanya kemungkinannya, siapa tahu ada risiko penyakit tertentu yang bisa mengancam kesehatan kamu. Nah, nanti kita akan ngobrol bareng sama Dr. Novelin yang akan menjelaskan seputar gejala stroke sejak dini. Jadi jangan dikira kalau yang namanya penyakit stroke itu cuman untuk orang yang usianya udah lanjut gitu. Karena ternyata usia muda, usia 20-an itu tidak menutup kemungkinan orang bisa terkena stroke. Karena itu dibalik ke gaya hidupnya, pola makannya, mungkin jarang olahraga ya kan, jarang bergerak gitu. Nah, nanti kita akan ngobrol nih sama Dr. Novelin. Jadi yang punya pertanyaan seputar stroke, kalian bisa taruh pertanyaannya di kolom komentar. Nah, selain itu buat teman-teman juga kalau misalnya sekarang lagi di jalan terus nggak sempet buat ikutan live kita sore hari ini dan menyaksikan live selama 45 menit ke depan, teman-teman bisa nih langsung kontak di aplikasi Halodoc. Jadi bisa langsung nanya juga ke dokter dan bertanya soal
apa sih yang kamu rasain gitu ya, atau kolesterol atau keluhan kesehatan apapun, kamu bisa langsung tanya di aplikasi Halodoc. Dan Dokter Novelin juga ada di aplikasi Halodoc. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Dokter Novelin yang akan bergabung sama kita sore hari ini adalah spesialis neurologi. Jadi bisa putar kesehatan kamu yang berkaitan dengan saraf-saraf gitu ya. Jadi bisa langsung di aplikasi Halodoc. Nah, kita masih nunggu koneksi nih untuk gabung sama Rumah Sakit Immanuel Bandung dan bergabung dengan Dokter Novelan. Oh, ini dokternya sudah ada akhirnya. Selamat sore, dokter. Sore, halo. Suara saya kedengeran? Kedengaran, kedengaran, jelas sekali. Oke, dok, ini aku ulang lagi ya openingnya ya. Tadi aku udah sempet ngobrol sendiri nih, udah mulai sok tahu nih ngejelasin soal stroke sejak dini daripada salah kan ya. Aku ulang lagi. Oke, teman-teman di rumah, kembali lagi di Halodocs Live, Halodocs Talks Live bersama Rumah Sakit Immanuel Bandung. Dan pada sore hari ini saya ditemenin oleh Dr. Novelin Sagita, spesialis neurologi. Halo dok. Halo, apa kabar? Nah, sore hari ini tadi saya udah ngejelasin sedikit sih dok, kalau kita akan membahas tentang gejala stroke sejak dini gitu ya. Tadi saya udah agak-agak sotoy sedikit gitu, saya udah jelasin kalau misalnya stroke itu nggak cuman mengancam orang yang usianya udah lanjut aja, tapi di usia muda juga sebenarnya resiko stroke itu bisa terjadi gitu. Nah, daripada nih penjelasan saya ada yang melipir kemana-mana gitu ya, jadi kayaknya aku langsung mau tanya aja nih sama dokter Nobelin buat menjelaskan sebenarnya kondisi stroke di Indonesia itu tuh sebenarnya kayak gimana sih dok? Apakah itu sebuah penyakit yang kita harus waspadai banget atau ya udahlah gitu? Pasti sih kalau kita dari bagian neurologi, stroke itu salah satu penyakit yang top-topnya lah istilahnya. Di Indonesia sendiri, stroke merupakan salah satu penyakit yang termasuk tertinggi penyebab kematian. Juga dari data Riskesdas, dia adalah penyebab kecacatan nomor satu. Baik di dunia, termasuk di Indonesia, dia adalah penyebab kecacatan nomor satu. Penyebab kematian pun paling boleh dibilang tinggi. Boleh dibilang dikatakan setiap 6 detik ada satu orang meninggal karena stroke. Bisa bayangkan, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, Satu orang. ada yang meninggal Hmm. karena stroke, betul. Oke. Jadi stroke itu boleh dibilang jangan dianggap enteng. Hmm. Oke, karena kan mungkin selama ini tuh apa ya mindsetnya gitu, orang yang terkena stroke adalah orang yang sudah berusia lanjut. Jadi Hmm. bisa dibilang ketika orang usianya masih muda gitu ya, jadi kayak ah ya udahlah makan aja gitu, gaya sehat mah ntar aja gitu kalau udah sakit gitu misalnya. Itu gimana tuh dok? Apakah sebenarnya mindset seperti itu dibenarkan atau misalnya kita sebenarnya harus mulai waspada nih umur 20 aja udah mulai kayak ayo jangan-jangan nanti gue kena stroke nih harus gimana nih gitu. Itu yang betul. Jadi sebetulnya kalau dibilang stroke hanya mengenai orang lanjut usia, lansia, itu mitos kalau kita bilang. Itu hoax lah kalau sekarang yang kerennya hoax. Ya. Itu mitos. Faktanya pasien saya pribadi aja yang paling muda tuh umur 20. Wow. 20 tahun loh, bayangkan. 20 tahun itu bisa kena stroke. Jadi usia muda bukan berarti tidak bisa kena stroke. Memang mengapa stroke boleh dibilang kayak underestimate kalau di Indonesia karena banyak sekali mitos-mitos yang beredar di luaran yang kurang tepat. Tapi itu yang dipercayai masyarakat, termasuk ini salah satunya, bahwa orang muda mah nggak akan kena stroke, kita mah boleh bebas makan apa aja. Padahal bisa terkena stroke tuh di umur 20 tahun, sudah mulai ada stroke. 30, 40, sekarang tendensinya malah stroke-nya tuh bergeser ke usia yang lebih muda. Kalau zaman dulu iya 70 tahun, 80 tahun. Sekarang umur 40, 50 stroke banyak sekali. Bahkan tadi saya bilang umur 20 tuh udah kena stroke. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya penyebab utamanya sendiri itu apa dok? Kalau dari yang saya tahu nih, kalau dari baca-baca kan karena gaya hidup ya gitu, karena makannya nggak sehat atau gimana Mm-mm. gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari medis sendiri gitu, sebenarnya ada nggak sih gejala utama atau misalnya penyebab utama yang kita nggak sadar itu menyebabkan stroke gitu? Oke. Saya bahas dulu bahwa stroke itu sebetulnya dibagi dua. Stroke Oke. itu ada yang tersumbat pembuluh darah, ada yang pecah pembuluh darah. Ya. Tergantung kita kena yang mana misalkan. Tapi kedua-duanya gejalanya itu sama saja. Tetap gejala stroke-nya sih akan sama. Biasanya kita kalau edukasi pasien, keluarga, masyarakat, kita pakai slogan gini, segera ke RS supaya
mereka hafal. Begitu ada gejala stroke, ayo cepat ke RS, ke rumah sakit. Se-nya itu misalkan senyum, mencong. Jadi misalkan harusnya senyum bisa begini, ini mencong, setengah nggak ada. Oke. Terus G-nya itu gerakan setengah badan, bisa lemes setengah badan lumpuh atau kadang-kadang nggak harus lumpuh. Persepsi masyarakat termasuk ini mitos yang salah, kalau nggak lumpuh, lumpuh itu belum stroke. Padahal beda kekuatan sedikit saja kanan kiri itu sudah stroke mungkin. Atau mungkin gerakan di setengah badan itu ada muncul gerakan kayak nari-nari setengah badan. Tadinya nggak ada, tapi ini gerak-gerak terus nggak berhenti, itu juga stroke. Hati-hati. Yang dipasti semua gejala stroke pasti selalu mendadak atau tiba-tiba. Ya, tadi segeranya itu bicara, ra-nya itu rero, bicaranya rero, atau misalkan tadinya bisa ngomong kok sekarang tiba-tiba jadi kayak yang bisu, gak bisa ngomong, diem aja, ditanya diem aja. Atau misalkan bicara tapi kemana-mana nggak nyambung, ditanya A jawabnya B, terus saja nggak nyambung. Kadang-kadang oleh masyarakat yang begini dibawanya ke orang pintar, dianggapnya kesambet, padahal itu mitos. Sebetulnya stroke pasien, tapi jadi telat penanganan karena dibawanya ke tempat yang kurang tepat. Segera ke-nya itu kebas setengah badan, termasuk salah satu gejala stroke. Kalau tiba-tiba kok saya jadi kesemutan setengah badan, kebas setengah badan, hati-hati, itu pun gejala stroke. RS-nya itu, R-nya itu rabun, rabun mata tiba-tiba setengah mata gak bisa lihat, atau dua mata tiba-tiba plek gelap gelap. R. S-nya itu sakit kepala hebat yang luar biasa yang tidak pernah dirasakan sebelumnya, katakanlah demikian, atau seperti kita bisa saja pusing muter-muter yang luar biasa hebat mendadak, dulu nggak pernah, sekarang iya, hati-hati. Itu termasuk salah satu gejala stroke. Itulah gejala-gejala stroke yang harus kita waspadai. Kadang-kadang masyarakat kalau nggak lumpuh setengah badan, nggak cadel, bukan stroke. Padahal gejala stroke tuh banyak. Bisa sakit kepala, mata rabun, baal setengah badan, pusing muter pun bisa. Kalau kita tidak waspada, kita akan terlambat penanganan. Tadi satu lagi pertanyaannya penyebab ya. Kalau penyebab itu, kalau stroke, kalau dari kita sebetulnya ada faktor resiko stroke. Faktor resiko stroke itu ada yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Yang bisa diubah antara lain, yang tidak bisa dulu deh. Yang tidak bisa itu umur. Memang semakin tinggi umur, betul, resiko stroke akan makin meningkat. Dan umur nggak bisa saya pendekin. Pengen jadi lebih muda nggak bisa. Kemudian faktor genetik atau dari keluarga. Kalau ayah ibu kita ada yang stroke, resiko di keluarga lebih besar, betul. Dan saya nggak mungkin ganti ayah ibu, ya nggak mungkin. Itu juga jadi faktor-faktor yang nggak mungkin kita ubah. Jenis kelamin misalkan, memang ada yang bisa ubah sih jenis kelamin, tapi tetap bawaan dia. Kalau misalkan rata-rata perempuan, resiko untuk mengalami stroke-nya itu akan meningkat pasca menopause, katakanlah demikian. Kemudian faktor resiko yang bisa diubah, nah ini adalah kesempatan kita untuk mengubah. Yang bisa diubah adalah kalau orang, faktor resiko penyebabnya antara lain yang punya darah tinggi, punya diabetes, punya kolesterol tinggi, katakanlah asam urat tinggi, pokoknya yang faktor punya penyakit jantung, irama jantungnya nggak beraturan, atau misalkan kelainan katup jantung, itu juga faktor risiko stroke. Itu yang memang penyebab, salah satu penyebab terjadinya stroke yang perlu kita waspadai itu. Jadi tadi penyebabnya itu ada dua, satu yang tidak bisa dicegah gitu ya, lebih kayak ke genetik gitu ya dok ya. Kalau satu lagi bisa dicegah, ini sebenarnya lebih ke gaya hidup tadi itu ya. Kalau misalnya punya penyakit hipertensi, diabetes, kemudian harus mulai menjaga kesehatan dari mungkin makanannya atau mungkin lebih rajin berolahraga gitu ya dok. Oke. Nah, betul, tadi setuju. Dokter sempat tadi sebutin ada kayak stroke itu kan ada dua, ada yang penyumbatan dan ada yang pecah pembuluh darah. Itu gimana tuh dok penjelasannya? Tersumbat itu jadi aliran darah ke otak harusnya lancar, tiba-tiba tersumbat sehingga darah nggak ngalir ke bagian otak tertentu, ada kematian di jaringan otak, muncul gejala stroke. Kalau pecah, katakanlah misalkan tensinya tiba-tiba melonjak tinggi 250/150,
pas pecah. Bisa juga hal ini terjadi pada orang-orang yang memang ada kelainan pembuluh darah bawaan. Itu bisa juga. Jadi memang pembuluh darah dia tidak mulus seperti kita pada umumnya, tapi ada seperti kayak anggur-anggur kecil di dalam pembuluh darah di kepala yang memang kalau ditambah tekanan darah tinggi, oh itu lebih cepat lagi pecahnya. Misalkan ada juga hal-hal demikian. Kalau yang tersumbat pembuluh darah di dalam dinding pembuluh darahnya ini bisa muncul plak-plak dari misalkan akibat adanya tadi gula, akibat kolesterol. Nah, ini nanti ada plak-plak-plak yang harusnya dindingnya sebegini, lama-lama plaknya nutup. Akhirnya tempat jalannya darah dari sebegini tinggal segini, misalkan demikian. Oh, iya, oke. Dan apakah pecah pembuluh darah ini kemudian tersumbatnya ini bisa menimbulkan gejala stroke ringan itu dok? Kayak yang tadi kan tadi ada segera ke rumah sakit, orang suka nggak sadar nih, misalnya sudah senyum sebelah atau misalnya badannya kebas sebelah. Apakah gejala-gejala itu muncul di awal gitu? Selalu gejala stroke itu muncul selalu mendadak, ingat nggak pernah bilang-bilang dulu kalau stroke, dan dari awal bisa sudah muncul. Saya berusaha menghindari istilah stroke ringan, stroke berat, karena pada intinya semua orang yang ada stroke memang harus kontrol teratur. Stroke tersumbat tuh harus makan pengencer darah seumur hidup, mau dia ringan mau berat. Kalau kita bilang ringan, kadang-kadang di masyarakat asumsinya udah bagus, Udah udah sembuh nggak gitu? perlu makan obat lagi. Saya udah sembuh, saya udah nggak usah kontrol, nggak usah makan obat lagi. Tahu-tahu stroke ulang. Ya. Itu yang sangat sering itu juga mitos lah bahwa saya nanti nggak usah makan obat lagi, nanti cukup sampai di sini saya sudah bagus, tahu-tahu berapa lama kemudian dia stroke lagi dengan gejala yang jauh lebih berat. Pemulihannya akan jauh lebih lama kalau sampai kena stroke ulang. I see, I see. Oke, jadi kalau misalnya nih dok sudah terkena stroke gitu ya, Mm-mm, kira-kira pengobatan yang harus dilakukan tuh seperti apa gitu? Kalau tadi kan dokter bilangnya harus pengobatan rutin gitu kan, minum obat gitu mm-mm. kan. Mungkin buat teman-teman bukan mau nakut-nakutin, cuma buat teman-teman yang di rumah mungkin biar tahu juga nih kalau misalnya amit-amit Ya, kena gitu, apa sih yang pengobatan seperti apa sih yang harus dilakukan gitu? kalau buat stroke kita bagi dulu pengobatan menjadi fase yang akut banget nih, yang baru sekali kejadian, sama fase yang sudah stabil dia. Kalau pada saat dia, tadi yang saya bilang harus kontrol teratur, itu fase yang dia sudah stabil. Fase stabilnya dia harus kontrol teratur. Nah, pada fase akutnya, terutama di 3 jam pertama lah, itu masa-masa emas, kita bilang golden period, di mana kita bisa berikan terapi yang paling maksimal buat pasien, khususnya untuk pasien-pasien yang katakanlah tadi stroke tersumbat Ya. pembuluh darah, kebayang ini tersumbat nggak bisa jalan, aliran darahnya nggak bisa, kita bisa kasih obat buat memperlancar aliran darah supaya sumbatannya terlepas. Itu yang memang terapi-terapi yang akhir-akhir ini terbaru di dunia, di Indonesia juga sebetulnya sudah ada. Tapi orang-orang nggak ngeh karena sibuk istilahnya kalau di rumah cari orang pinter dulu, cari jarum dulu buat tusuk-tusuk, biasanya gitu. Mitosnya kan begitu. Kemudian cari yang aneh-aneh dulu, tunggu deh besok kayaknya bakal baikan. Kalau besok masa golden periodnya akan terlambat, padahal kita kejar waktu di 3 jam pertama. Itu yang harus memang saat-saat itu dia dibawa ke rumah sakit. Di gawat darurat tuh buka 24 jam. Nah, pada saat itulah kita punya kans untuk memberikan terapi yang maksimal. Tergantung memang untuk pemberian obat itu memang ada syarat-syarat khususnya. Ya. Derajat struknya, beratnya seperti yang tadi Mbak bilang, berat, ringan dan sebagainya. Tapi itu memang untuk klasifikasi dari kami, dari tenaga kesehatan. Jadi kalau pasien dibilang ringan berat, nanti mereka asumsinya gitu, udah saya udah sehat, nggak perlu lagi. Tapi kalau untuk terapi, sesegera mungkin, kerasanya ringan, berat, cepat bawa ke rumah sakit, jangan tunda apapun dulu, terutama di 3 jam pertama. Oke. Kalau udah lewat 3 jam gimana? Secepatnya bawa dulu ke rumah sakit, kita lihat apa yang masih bisa kita lakukan buat pasiennya. Oke, nah jadi sebenarnya balik lagi kalau misalnya sudah merasakan gejala-gejala yang tadi dokter udah Mm-mm, sebutin itu ya kayak senyum miring, kemudian kebas atau apapun mm-mm. itu, langsung ke dokter periksakan di golden period sih 3 jam pertama itu ya dok ya, karena itulah penolong Betul, atau apa sih untuk meringankan gejala lanjutan gitu ya ibaratnya kalau misalnya orang mikirnya gejalanya ringan biar nggak jadi berat gitu istilahnya gitu ya dok. betul. Justru kita mencegah jangan sampai tambah berat ya, karena stroke bisa memburuk. Stroke bisa tambah berat dalam beberapa jam ke depan. Kalau Oke. kita lebih cepat, kita lebih baik. Oke, jadi memburuk itu bukan karena
usia, tapi karena telat pengobatan. Jadi teman-temannya harus benar-benar mewaspadai banget nih kalau udah muncul Hmm, gejala stroke sejak dini gitu ya, Dok. setuju. Oke. Nah, kalau misalnya untuk mencegah resikonya nih, Dok, ada nggak tuh supaya kita nggak terhindar lah dari resiko stroke sejak dini itu? Kalau buat saya resiko pencegahan stroke saya mau bagi dulu jadi pencegahan primer, sekunder. Primer Ya, itu untuk mereka yang nggak pernah kena stroke. Nggak pernah kena stroke, baik yang sehat, betul-betul sehat, saya sarankan mulai dari umur sekarang tuh 20, 30. Saya nggak punya penyakit kok, oke. Tapi nggak ada salahnya kalau kita check up, katakanlah. ya. Coba deh cek, kamu punya nggak gula, kamu punya nggak kolesterol. Kadang-kadang orang muda disuruh check up, ah ngapain deh saya mah sehat masih muda gitu. Nggak Padahal berasa apa-apa soalnya, Dok. badan kurus kecil teh bisa aja kolesterolnya 200, 300 Nah, ya. Jadi tidak tuh. menjamin. Itu teh tidak menjamin. Jadi kalau memang itu bisa dilakukan check up lah setahun sekali minimal kalau memang hasilnya semua baik. Kemudian gaya hidup sehat harus mulai dibiasakan dari usia muda. Jangan duduk terus sedentary lifestyle kita bilang. Jadi banyak diam, tidak banyak bergerak. Tetap olahraga harus dikerjakan, makanan sehat harus diupayakan. Kan banyak sesudah pandemi jadi melar berat badan saya juga Iya. sebetulnya. Iya. Jadi Soalnya itu katanya memang kalau harus diupayakan. kalau Mm-mm. semakin WHO katanya makin banyak kaum rebahan, Dok, katanya. Iya, Ya. betul. Kaum rebahan ini adalah kaum-kaum yang harus check up dari sekarang. Mau usia berapapun, ayo coba dicek. Itu satu. Kemudian, kalau untuk mereka yang belum pernah kena stroke, tapi sudah tahu, saya punya kelainan jantung, saya punya diabetes, saya punya hipertensi, yuk dikontrol yang teratur. Soalnya kadang-kadang sama begitu, males makan obat, tensi saya udah normal, di stop obatnya, tahu-tahu stroke, di stop obat gulanya, tahu-tahu stroke. Lebih percaya kata Mbah Google, kata apa istilahnya tetangga, minum ini, minum ini, tahu-tahu stroke karena nggak kekontrol gula, tensi dan sebagainya. Kemudian kalau pencegahan sekunder buat yang sudah kena stroke supaya jangan sampai stroke ulang. Kan kita pengennya jangan sampai stroke ulang karena Ya. kalau stroke lagi biasanya gejalanya lebih berat dari yang awal, lebih sulit untuk pulih dibandingkan yang pertama. Jadi kalau sudah pernah kena stroke tetap gula, kolesterol, asam urat, tensi itu semua harus dikontrol yang bagus, penyakit jantung dikontrol yang bagus dan kontrol teratur buat stroke-nya, obatnya jangan di stop. Nah, itu yang penting ya, Dok ya. Kalau udah sakit Betul, itu tadi obatnya harus tetap dilanjut terus gitu ya, karena untuk betul. memaintain kan istilahnya gitu ya, Dok. Mm-mm, mm-mm. Nah, ini aku apa namanya udah ada pertanyaan yang masuk nih. Jadi kayak habis ini dokter harus jawabin satu-satu. Nah, buat teman-teman di rumah yang masih mau bertanya, taruh pertanyaan di kolom komentar nih. Jadi nanti bisa langsung dijawab sama dokter Lovelin. Oke. Ini ada pertanyaan pertama, Dok, dari Ed Santi Yas. Dia nanya gini. Dok, awalnya saudara saya tuh DBD. 2 hari kemudian dia langsung didiagnosa stroke. Padahal katanya semua hasil labnya bagus. Itu gimana ya, Dok? Stroke bisa terjadi kapanpun, dimanapun, terhadap siapapun, kata saya. Jadi orang DBD bisa nggak kena stroke? Bisa-bisa aja. Orang COVID aja bisa kena stroke. Eh, Tidak menutup kemungkinan, saya kurang bisa menjawab dengan jelas karena apakah saudaranya usia berapa, Ya. kemudian apakah punya penyakit kayak tadi, darah tinggi, gula, dan sebagainya. Apakah ada seperti demikian? Apakah saudaranya kemarin banyak gejala DBD yang saru sama COVID misalkan. Sebetulnya dia dianggap DBD padahal COVID. Kadang-kadang kasus COVID yang ada stroke-nya banyak loh, gitu loh. Karena COVID kan tendensinya terjadi kekentalan pada darah sehingga banyak yang terjadi sumbatan pada pembuluh darah. Itu pun kami banyak terjadi stroke usia muda kemarin periode second wave. Jadi tidak aneh kalau misalkan kok DBD bisa ada stroke, bisa-bisa saja tergantung dia punya faktor risiko atau enggak. Mungkin harus dicari dulu apakah keluarga itu pernah dicek nggak kolesterol, gula dan sebagainya. Apakah tadi yang dibilang hasil lab semua itu sudah mencakup semua itu? Mungkin kalau semua baik perlu dicek kekentalan darah dia. Orang DBD juga ada kekentalan darahnya mungkin bertambah. Kemudian kadang-kadang orang DBD ada yang trombositnya rendah sekali, sampai di bawah 10.000. Itu beresiko pecah pembuluh darah di otak kecil-kecil bisa.
Jadi ada banyak Nah, faktor. ada kemungkinan nggak sih gini kalau misalnya ketika sakit gitu ya, apa namanya hasil labnya, maksudnya tidak menunjukkan gejala fisik yang tadi dokter sebutin yang segera ke rumah sakit itu senyum biasa aja, kebas biasa aja. Cuman itu bisa ketahuan nggak sih dari hasil lab? Oh misalnya saya beresiko terkena stroke gitu misalnya. Semua orang yang dikatakan memang punya gula tinggi, katakanlah dia punya kolesterol tinggi, punya eh, tensi tinggi, apakah dia punya risiko stroke? Semua punya sebetulnya. Jadi kalau ditanya, bisakah dilihat dari hasil lab saya bakal kena stroke atau enggak? Saya agak sulit menjawabnya karena Hmm. bukan berarti semua orang tersebut bakal kena stroke nantinya. Ya. Tapi toh kalau hasil saya tidak normal, tidak ada salahnya saya mulai memperbaiki diri. Entah saya makan obat, entah saya diet, entah saya olahraga, supaya risiko saya mengalami stroke, serangan jantung, dan sebagainya berkurang. Mungkin itu. Jadi kalau dari lab begini saya bakal kena stroke, pasti ada garis lurus begitu sih, nggak pernah ada yang demikian. Tapi resiko meningkat. Oke, okay, next question dok. Dari Purpose of Your Love katanya, dok, apakah ada kemungkinan untuk sembuh dari stroke setelah operasi brain spa? Maaf, bisa diulang? Nggak kedengeran, keputus. Oh ya, apakah ada kemungkinan untuk sembuh dari stroke setelah operasi brain spa? Setahu saya, brain spa itu sampai detik ini tidak masuk ke dalam terapi. Kita dari tenaga medis dalam mengobati stroke berpatokan pada guideline baik internasional. Kalau guideline internasional kita ambil dari Eropa dan Amerika. Dari kedua guideline tersebut diterjemahkan, dirangkum menjadi pedoman nasional praktek klinik stroke. Jadi Oke. punya ada panduannya. Kita nggak bisa pakai terapi, banyak sekali terapi yang mengaku di luar bisa menyembuhkan stroke, mulai dari minyak gosok segala macam bisa katanya. Tapi kalau ada satu orang dilakukan rada membaik, belum tentu semua orang akan membaik dengan terapi demikian. Jadi menurut saya sampai detik ini brain spa belum masuk ke dalam guideline jajaran terapi stroke. Tidak, kalau dari saya sih tidak masuk ke dalam terapi yang disarankan. Oke, jadi tapi untuk kemungkinan sembuhnya ada nggak dok? Atau karena memang tadi disarankan jadi kita Stroke-nya belum tahu. bisa. Beberapa pasien stroke ada yang bisa hidup normal seperti biasa kok. Justru tadi kita sarankan untuk terapi yang memecah sumbatan, bahkan sekarang ada yang sumbatannya dicabut, diambil misalkan, kalau memang waktu emasnya masih memungkinkan untuk dikerjakan. Beberapa pasien ada yang datang ke kita lumpuh, pulang tuh jalan. Istilahnya tidak tidak malah kehidupannya tidak terganggu sama sekali. Apakah itu memungkinkan? Memungkinkan. Makanya kita tetap ayo lebih cepat lebih baik. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dok dari Jessica Kalista. Dok, kapan sih sebaiknya kita melakukan medical check up untuk menghindari terkena stroke? Karena kan biasanya umumnya yang kena stroke ini di usia lanjut katanya. Kayak tadi, walaupun biasanya Balik lagi stroke ya. mengenai usia lanjut, betul, tidak ada salahnya umur 20, 30, 40, medical check up mas sebaiknya dikerjakan tetap. Kalau menurut saya sih setahun sekali minimal. Kalau hasilnya normal semua, diulang tahun depan. Sisihkanlah uang kita sedikit untuk medical check up atau untuk kepentingan diri kita sendiri. Sehingga kalau ada sesuatu yang perlu kita koreksi, kita tahu lebih cepat. Dibandingkan untuk makanan, perhiasan, baju, boleh sih, tapi kesehatan jangan dikesampingkan. Medical check up setidaknya cek lab, cek ronsen, atau rekam jantung itu dari usia muda bisa dikerjakan. Kalau hasil baik setahun sekali, tapi kalau misalkan hasilnya kurang baik, mungkin bisa diulang lebih cepat, katakanlah 6 bulan, 3 bulan. Kalau jelek banget banget ya mungkin bulan depannya, misalkan. Gitu. Jadi ada batasan awal usianya nggak dok? Misalnya kayak 20-an atau misalnya usia berapa gitu? Dari guideline ESC yang saya pernah baca, disarankan medical check up kayak kadar kolesterol, LDL, kolesterol jahat tuh kita bilang. Itu kadang-kadang dari umur 20 udah mulai bisa diperiksa.
Jadi nih buat teman-teman di rumah nih, kaum berbahan khususnya ya, yang masih usia 20-an gitu ya, sekarang udah Ya, mulai harus aware nih untuk melakukan medical check up untuk mengecek yang namanya resiko adanya gejala terkena stroke di usia dini gitu ya. Jadi sedini mungkin benar. diketahui, semakin cepat juga nanti treatmentnya gitu ya dok. Apalagi kalau keluarga kita ada riwayat. Hmm. Orang tua pernah stroke, tidak ada salahnya saya lebih dini memeriksa. Oke. Nah, oke. Dok, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kevin Hafiz. Dok, seberapa sih bahayanya penyakit stroke hemoragik dan apakah bisa disembuhkan katanya? Sorry, keputus. Saya kok Oh, sering iya. keputus. Gimana? Bahayanya apa? Seberapa bahayanya penyakit stroke hemoragik dan apakah Uh-uh. dapat disembuhkan? Oke. Stroke hemoragik itu memang eh, banyak yang mengancam jiwa. Istilahnya banyak kasus stroke hemoragik yang akhirnya orangnya berujung pada kematian. Karena pada saat stroke hemoragik ada gumpalan darah di otak yang dia menekan ke struktur otak di sekitarnya. Termasuk di antaranya pusat kesadaran, pusat napas, pusat jantung. Kalau itu yang tertekan, banyak kasus stroke hemoragik yang berujung pada kematian. Salah satu cara kalau memang dia memenuhi kriteria mungkin bisa dioperasi atau diangkat bekuan darahnya. Kecuali kalau pada pasien-pasien yang memang datang ke rumah sakit, dia cepat sih bawahnya, tapi datang ke rumah sakit karena gumpalan darahnya begitu besar sekali, dioperasi pun kadang tidak tertolong, bisa nggak? Bisa. Karena itu memang lebih baik mencegah daripada mengobati. Kayak tadi, tensi harus dikontrol, jangan sampai ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi ke depan. Apakah bisa sembuh atau tidak? Tergantung besar kecilnya pecah pembuluh darah. Ada pasien yang pecah pembuluh darah hanya katakanlah 5 cc, 10 cc, 15 cc. Biasanya hasil tetap baik walaupun dia pecah pembuluh darah. Bisa ada yang pulih kembali normal seperti sedia kala. Tapi kalau pasien yang perdarahannya kadang-kadang di atas 50 cc, itu betul mengancam jiwa, apalagi kalau udah di atas 100 cc, 200 cc. Wow, itu mah luar biasa. Kemungkinan untuk bertahan hidup saja berat sebetulnya. Jadi kalau ditanya bisa nggak sembuh, tergantung besar kecilnya perdarahan, luas tidaknya daerah otak yang mengalami kerusakan. Jadi kembali lagi semua akan tergantung dari seberapa organ yang rusak gitu ya dok ya, yang sudah terpengaruh Betul. akibat stroke itu tadi. Oke, dok, ini pertanyaan terakhir nih dok. Nah, sebenarnya pertanyaan masih banyak, cuman ini ada pertanyaan terakhir dari Ed Akira. Pertanyaannya, dok, apa betul obat kolesterol itu harus terus dikonsumsi walaupun hasilnya sudah normal? Dan kalau misalnya kolesterol tidak diobati, itu semakin progresif gejalanya atau penyakitnya gitu. Saya sih termasuk kelompok yang pro terhadap obat kolesterol dimakan cukup jangka panjang. Kenapa? Karena tadi yang saya bilang, ini pembuluh darah. Di sini bisa ada penumpukan plak-plak supaya jadi istilahnya dinding pembuluh darah jadi ketutup. Ini tuh plaknya plak apa sih? Sebetulnya plaknya plak kolesterol. Ya. Kalau kita kolesterolnya kadarnya makin tinggi, nggak ke kontrol, plaknya makin tebel dari segini, makin lama makin nutup. Awalnya cuma kita mulai timbul plak itu dari usia 20 ke atas. Awal cuma 10%, 20, 30, 50, lama-lama bisa 90% ketutup loh. Kebayang betapa sulitnya untuk lewat ini sel-sel darah masuk ke dalam pembuluh darah. Kalau kita bisa mencegah progresivitas si plak kolesterol hanya dengan makan obat kolesterol, mengapa tidak? Kadang-kadang orang patokannya mereka suka iseng cek sendiri ke lab. Bagus sih sebetulnya inisiatif. Tapi patokan di lab itu biasanya LDL kolesterol jahat itu di bawah 100. Kolesterol total di bawah 200 kalau saya nggak salah. Terus mereka patokan, oh udah di bawah 100, udah deh cukup berhenti makan obatnya. Padahal kalau orang yang pernah stroke, orang pernah serangan jantung, kita kepengennya kadarnya tuh di bawah itu. Target kita tuh lebih rendah dari itu karena tujuan kita mencegah terjadinya serangan ulang. Kita pengen targetnya katakanlah di bawah 70. Bahkan kalau yang punya berkali-kali serangan ada yang pengen di bawah 50. Jadi jangan berpuas diri saat kita udah lihat hasil lab di cek lab sendiri, oh udah di bawah sekian aman bagus. No. Kadang-kadang sebetulnya yang tercantum di lab
bukan itu target yang diinginkan oleh kita untuk mencegah stroke, apalagi untuk orang yang pernah stroke. Jadi memang kalau memang ada hasil kolesterol, tidak ada salahnya untuk konsultasikan dulu dengan dokter Anda. Kira-kira ini obat kolesterol perlu dilanjut tidak? Ya, kalaupun kita mau hentikan obat kolesterol, perlu diimbangi dengan perubahan gaya hidup yang berkelanjutan. Olahraganya, makanan rendah, goreng-gorengannya dikurangi. Kalau misalkan kita stop obat kolesterol karena udah normal, terus makan gorengan terus, ya naik lagi pasti. Itu mah nggak usah Lagi. tunggu lama. Oh, bulan depan juga pasti naik. Itu. Padahal obat itu sudah Oke. di stop. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya sudah melihat hasil lab gitu ya, jangan terpatok pada tulisan, oh udah normal, tapi terpatok sama angka yang diinginkan sama dokter ini tuh sarannya dokter berapa angkanya gitu ya dok, jadi supaya kita Dan bisa itu tahu mencegah gitu. dan itu individual antara satu pasien dengan pasien lain beda. Jangan, Ya, saudara saya juga disuruh berhenti, saya juga berhenti. Beda, jadi nggak belum boleh tentu disamakan, sama. harus harus nurut sama dokternya gitu ya, kalau misalnya dokternya bilangnya 70 ya 70, jangan ngikutin dokternya orang gitu ya dok. Oke, nah ini Gitu. kita udah ngobrol banyak banget ilmu yang udah dibagiin buat teman-teman Halodoc di rumah yang nonton. Terima kasih banyak loh Dokter Nurlin. Sama-sama. Nah, buat teman-teman di rumah nih jangan lupa jaga kesehatan dan ikutin semua saran-saran dari Dokter Nurlin. Jangan lupa sering medical check up, kemudian jaga kesehatannya di rumah gitu kan. Dan buat teman-teman juga kalau misalnya khususnya yang berdomisili di Bandung, kalau misalnya mau memeriksakan kondisi kesehatan, kamu bisa langsung konsultasi ke para dokter spesialis di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Caranya gampang, bisa pakai aplikasi Halodoc, nggak perlu ngantri, soalnya bisa lebih cepat, bisa masuk ke aplikasi, kemudian bikin janji di aplikasi di Rumah Sakit Immanuel Bandung, dan tinggal pilih dokter yang ingin kamu temui, dan bisa langsung booking, jadi kamu bisa datang ke rumah sakit, nggak pakai antri lagi. Nah, buat kamu juga, kamu bisa dapetin potongan senilai Rp25.000 nih untuk booking di Rumah Sakit Immanuel Bandung untuk pengguna baru aplikasi Halodoc. Oke, nah dokter, sebelum kita tutup, aku mau tanya dulu, ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah, kaum rebahan di rumah nih, khususnya untuk mencegah stroke sejak dini, Oke. ada nggak nih dok? Buat saya sih, ya mari kita sama-sama jaga kesehatan ya. Kemudian jika kita menemukan gejala stroke yang tadi, ingat prinsipnya segera ke RS. Jadi Ya. jangan habiskan waktu kemana-mana, tapi segera ke RS supaya kami bisa memberikan bantuan yang terbaik buat teman-teman sekalian dan keluarga tercinta. Oke, nah buat teman-teman juga yang tadi mungkin udah sempat nanya, terus belum sempat dijawab nih sama dokter Novelin, jangan khawatir, karena dokter Helen ada di aplikasi Halodoc ya dok? Ada. Ada. Tiap hari apa dok dan jam berapa nih? Saya tuh setiap sore, ya ini untuk konsultasi online ya maksudnya. Ya, Oke, ya. saya setiap sore Senin sampai Jumat tuh ada mulai dari kira-kira jam 6 sampai jam 9. Jam 6 sampai jam 9 malam tuh setiap sore. Jadi teman-teman di rumah, kalau misalnya punya pertanyaan seputar stroke, seputar kesehatan di neurologi gitu ya, bisa tanya nih ke dokter Novelin. Apalagi yang tadi pertanyaannya kayak banyak yang belum sempat kejawab, jadi bisa langsung tanya ke dokter Novelin. Nah, jangan lupa lagi buat teman-teman di rumah, kalau misalnya punya masalah kesehatan, apapun itu, keluhan yang merasa badannya nggak enak, nggak sehat, bisa langsung ngobrol sama dokter di aplikasi Halodoc. Jadi jangan tunda dulu nih, jangan sampai parah baru ke rumah sakit, tapi kalian bisa ngobrol dulu sama dokter, jadi bisa dapat saran medis yang terpercaya di aplikasi Halodoc. Nah, terima kasih teman-teman semuanya sudah bergabung di Halodoc Talks Live sore hari ini. Terima kasih Dr. Novelin, sehat selalu. Sampai Sehat jumpa selalu. lagi di Sampai Halodoc jumpa. Talks Live berikutnya. Bye-bye. Terima kasih dok. Yuk.